Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di Prodi Pendidikan IPA UNF untuk melakukan review buku kali ini. Kali ini kita akan mereview buku tentang Setengah Isi, Setengah Kosong dari Kakanda Ahmad Amri AR. Untuk selanjutnya tentang mengenai buku ini saya serahkan kepada Kakanda. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dengan keadaan sehat walafiat. Serta salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Sebelum itu yang saya hormati Kakanda Koordinator BPO, dalam hal ini Kakanda Novel Mufaddal Amir, dan yang saya hormati Kakanda Ketua Umum HMPS Pendidikan IPA, dalam hal ini Kakanda Muhammad Abdul Hafiz Rehan, serta kakanda dan teman-teman serta adik-adik sekalian yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya dari Ahmad Amri dari staf bidang 3 yang diamanahkan untuk memberikan review buku kepada kakanda dan teman-teman serta adik-adik sekalian yang berjudulkan tentang buku Setengah Isi Setengah Kosong. Di mana buku ini sangat saya rekomendasikan untuk direview karena buku ini sangat cocok bagi kita semua sebagai mahasiswa. Buku ini ada di sini. Sebelumnya mohon maaf karena sampulnya sudah diambil banjir waktu tahun 2019 waktu saya masih di asrama Manjane Ponto. Jadi sebenarnya sampul buku ini sesuai dengan sampul yang ada pada pamflet, yaitu sampulnya berlatar putih, kemudian berisikan gambar gelas yang terisi setengah dan setengah kosong. Kemudian setelah sampul tampilannya seperti ini, yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi pada setelah koper kita diajarkan bahwasanya agama apapun kita ketika ingin belajar ataupun membaca suatu buku, maka dimulailah dengan baca dengan menyebut nama Tuhan. Kemudian berbicara tentang judul yang mengatakan bahwasanya buku ini adalah buku Setengah Isi Setengah Kosong. Kita ambil ilustrasi. Ilustrasi yaitu satu ilustrasi dalam pelatihan motivasi yang lazim sering dilakukan adalah dengan mengambil sebuah gelas yang setengahnya berisi air. Setiap orang diminta untuk mengatakan apa yang dilihatnya. Sebagian mengatakan gelas itu setengah kosong dan sebagian lainnya mengatakan melihat gelas tersebut masih setengah berisi. Dilihat dari kebenaran berdasarkan fakta, kedua jawaban tersebut tentunya benar. Di balik itu semua yang menarik adalah cara pandangnya. Coba kita perhatikan dengan seksama bagaimana yang mengatakan gelas tersebut setengah kosong mengilustrasikan bahwa cara pandang yang pesimis, sedangkan melihat gelas tersebut yang masih ada isinya bahkan dengan penuh semangat mengatakan masih ada setengah isi lagi, mengilustrasikan cara pandang yang optimis. Ilustrasi ini juga dapat kita rasakan sebagai contoh ketika suatu jam kerja menunjukkan pada pukul 15.45 dan kita diminta untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Sebagian orang dapat saja mengatakan, tunggulah besok saja karena masih ada waktu, karena sebentar lagi pulang.
Kemudian sebagian lainnya justru mengatakan yang sebaliknya. Mari saya kerjakan, mumpung masih ada waktu 15 menit lagi. Besok masih banyak pekerjaan lainnya yang bisa dikerjakan. Kemudian waktu yang sama, namun dalam hal ini waktunya sama, namun cara memandangnya yang berbeda. Kemudian cara menyikapi waktu 15 menit tersebut berbeda-beda. Di lain pihak, sebelumnya juga mengenai, mohon maaf seharusnya sebelumnya itu, buku ini ditulis oleh seorang public speaking, yaitu motivator yang bernama Perlindungan Marapung. Adalah sosok yang selalu menginspirasi dalam kiprahnya sebagai public speaking maupun training fasilitator. Ia adalah lulusan psikologi, Unipad Magister Manajemen Teknik Industri dan Magister Pelayanan Perkotaan. Dalam bukunya terdapat banyak sekali kisah-kisah inspiratif yang tentunya bisa memotivasi kita sebagai mahasiswa untuk lebih banyak mengambil makna kehidupan di dalamnya. Kemudian saya akan mengutip sedikit dari buku ini pada kisah yang pertama yang berjudul Berbagi. Sebelumnya itu saya minum dulu. Sebenarnya banyak sekali kisah inspiratif ataupun yang hikmah dalam buku ini, akan tetapi yang sangat tentunya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi kisah-kisah di dalam buku ini adalah kisah-kisah yang pernah kita lihat ataupun yang sedang kita rasakan, yang dapat kita ambil hikmahnya untuk memperbaiki diri kita ke depannya. Dalam buku ini pada bagian pertama kisahnya, yaitu yang berjudul Berbagi. Diceritakan dalam buku ini bahwasanya ada sepasang suami istri yang sudah lansia, lanjut usia, yang sudah pensiunan, yang sedang menikmati waktu luangnya untuk berkunjung pada kantor yang pernah ditempatinya dulu. Kemudian pada kesempatan itu waktunya adalah siang hari. Kemudian dia memanfaatkan waktu untuk bernostalgia dengan memakan sop buntut di kantin kantin kantor tersebut. Kemudian ketika dia memesan sop buntut, kemudian sepasang suami istri ini yang sudah lanjut usia memasuki antrian. Kemudian pada saat antriannya, sepasang suami istri ini hanya memesan satu porsi sop buntut beserta 2 es teh dan tidak lupa pula meminta satu piring dan satu mangkok. Kemudian duduk. Kemudian pada saat duduk dilihatlah oleh karyawan lain. Kemudian karyawan lain ini merasa ibah kepada sepasang suami istri tersebut, dikarenakan hanya memesan satu porsi. Kemudian karyawan tersebut ini menawarkan untuk membalikan lagi satu porsi kepada sepasang suami istri ini agar merasa bercukupan. Akan tetapi sambil tersenyum, sepasang suami istri ini menolak dengan bahasa isyarat bahwasanya dia tidak mau dibelikan. Kemudian dibagilah yang sop buntut tersebut kepada piring yang kosong dan mangkuk yang kosong. Kemudian sembari setelah dibagi, suaminya memakan sop buntut tersebut. Kemudian istrinya melihat suaminya makan sambil tersenyum. Maka tambah risaulah yang pegawai tersebut. Dia bilang, kenapa yang makan cuma suaminya? Kemudian karena rasa risaunya tersebut, rasa penasarannya, pegawai tersebut lantas bertanya langsung kepada sang istri. Pertanyaannya kurang lebih berbunyi seperti ini. Ibu, mengapa ibu hanya melihat suami ibu makan? Apakah saking cintanya ibu sehingga membiarkan sop buntut tersebut dingin dengan hanya melihat suami ibu makan? Kemudian dengan tersenyum dan ibu menjawab mengatakan bahwasanya, iya nak, yang saya tunggu adalah
gigi yang sedang dipakai oleh suami saya. Nah, dari cerita tersebut kita dapat tarik hikmahnya bahwasanya masalah berbagi merupakan topik yang tidak ada habis-habisnya untuk direnungkan. Ketika perenungan ini bermuara pada wujud implementasi tingkah lakunya, akan muncul dorongan berbagi lainnya. Inilah manusia yang ditaruh di dalamnya, yang ditaruh di dalam hatinya oleh Sang Pencipta kerinduan untuk saling berbagi, senantiasa berbagi dan memanusiakan manusia lainnya. Berbagi mengindikasikan pengorbanan dan kerelaan untuk memberi. Semakin banyak kita membagi, maka semakin kita akan merasa berkecukupan. Jadi kepada teman-teman sekalian serta adik-adik, jangan enggan untuk membagi, karena apa yang kita beri, sedikit yang kita beri, mungkin saja Allah akan memberikan lebih banyak kepada kita. Pengorbanan yang paling tinggi dalam bentuk pengorbanan yang paling tinggi adalah dalam bentuk penyangkalan diri. Penyangkalan diri maksudnya di sini yakni ketika yang dikorbankan adalah harga diri kita sendiri untuk meningkatkan harga diri orang lain. Jadi yang sebenarnya pengorbanan adalah ketika kita menyampingkan harga diri kita, kemudian kita meningkatkan harga diri orang lain. Disinilah keindahan dalam berbagi, bukan hanya sekedar menerima. Namun, pergeseran paradigma moral saat ini telah membawa keindahan lainnya yang bersifat semu, yakni keindahan dalam mengambil, bukan untuk memberi. Bahkan di lain pihak, banyak individu yang saat ini justru mau berbagi dan memberi untuk mencapai popularitas diri. Jadi sebaiknya kalau kita berbagi, jangan mau dikatakan sebagai popularitas. Dengan kata lain, ketika kita membagi, yang mengetahuinya adalah diri kita sendiri dan orang yang kita beri. Tidak perlu kayak dipamerkan bahwasanya oh ya sudah berbagi, karena sejatinya berbagi itu adalah bentuk dari keridhaan hati. Nah itu abang, itu dari mana lagi deh? Matiin apa? Apa? Itu mungkin. Iya. Ya mungkin hanya itu yang dari cover buku. Jadi kepada teman-teman sekalian, sebenarnya dalam buku ini sangat bagus, sangat banyak hikmah yang dapat diambil. Jadi sekiranya teman-teman jika ingin membaca buku, boleh saja membaca buku apapun, akan tetapi dari saya pribadi sangat merekomendasikan buku-buku tersebut, karena sebenarnya dari buku ini bukan hanya tentang kisah tentang berbagi, akan tetapi masih banyak kisah lainnya, seperti cerita dari segala susu, seperti dari ada kisah dari pertemanan, dan masih banyak kisah inspiratif lainnya. Kemudian kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, baik, itulah review dari buku Setengah Isi Setengah Kosong. Untuk teman-teman yang ingin menanyakan tentang buku tersebut bisa mengangkat tangan.
Ya, dipersilahkan kalau. Baru ketua belum. Ada, ada yang bertanya? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apa harus kau lagi bertanya? Ya, jadi tadi sudah dijelaskan mengenai kelebihan dari buku tersebut, bagaimana cara untuk berperilaku kepada orang lain. Yang mau saya tanyakan kepada pemateri adalah selain kelebihan dari buku tersebut, apakah ada kekurangan yang terdapat pada buku yang direview pada hari ini? Kembalikan ke Mbak. Baik, itulah pertanyaan dari Kakanda Aul. Pertanyaannya, apakah ada kekurangan dari buku yang direview? Dipersilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang telah dilontarkan oleh Kakanda Aul kepada kami yang di atas. Mengenai kekurangan buku tersebut, buku ini sendiri, saya sebagai pembaca sebenarnya jika ingin mengatakan kekurangannya dari saya sendiri kurang atau bisa dikatakan tidak menemukan kekurangannya, karena memang buku ini pada sampulnya juga dikatakan setelah cover yang pertama, buku ini adalah buku manajemen kalbu untuk kemaslahatan bangsa, mencuatkan potensi, memacu motivasi dan meredam gelisah hati. Jadi dari cover buku tersebut, kemudian dari saya kemudian saya baca dari beberapa kisah tersebut, bisa dikatakan saya belum dapat menemukan kekurangannya. Akan tetapi dari penulis sendiri mengatakan seperti ini: setiap manusia pada prinsipnya sedang mengalami proses pembelajaran untuk kehidupan yang lebih baik. Kemudian diperjelas lagi, tentu kekurangan dalam buku ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Untuk itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dengan harapan yang kemudian hari dengan harapan di kemudian hari akan lebih baik dan lebih tajam. Kiranya membaca buku ini akan memberikan pelajaran berharga bagi baik kepada penulis sendiri maupun sahabat-sahabat pembaca. Selamat menemukan harta karun kehidupan melalui cerita-cerita inspiratif dalam buku ini. Bandung, April 2005. Perlindungan Marapung. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari saudara reviewer. Buku ini mengatakan bahwa dia tidak menemukan kekurangan dari buku ini. Bagaimana? Mungkin dari teman-teman sekalian masih ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Oh iya, dipersilahkan. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah sudah berapa banyak cetakan yang telah dikeluarkan oleh buku ini? Juga. Iya. Sudah berapa sampler yang telah dikeluarkan buku ini? Sampler apa kan begini ngerti bahasa Inggris? Cetakan itu. Ya. Itu saja. Salinannya? Itu saja. Ya. Ya. Baik, pertanyaan siapa tadi namanya? Agung. Ya. Dari pertanyaan Agung menanyakan sudah berapa banyak cetakan yang dikeluarkan buku tentang setengah isi setengah kosong ini. Silakan. Ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator, dan juga terima kasih atas pertanyaan dari
Adinda Agung yang mempertanyakan bahwasanya sudah berarti yang dipertanyakan sini memang hanya berapa cetakannya toh? Cetakan dari buku ini. Kalau dari cetakan buku ini yang masih ada juga di sini masih tertulis jelas, cetakan buku ini dicetak selama 5 kali. Cetakan yang pertama itu dicetak pada April 2005, kemudian cetakan yang kedua dicetak pada Mei 2005, kemudian cetakan yang ketiga yaitu pada bulan Juli 2005, kemudian cetakan yang keempat Januari 2006, kemudian cetakan yang kelima yaitu Januari 2006. Untuk tanggalnya tidak tertulis di sini, jadi yang bisa saya jawab dari pertanyaan dari Adinda Agung tersebut mungkin seperti itu. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, itulah jawaban dari reviewer kita yang mengatakan bahwa buku ini memiliki 5 cetakan. Saya kembalikan kepada Adinda Agung. Apa masih ada pertanyaan atau tanggapannya? Oh, iya. Baik, mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oh iya, yang di belakang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Adil Makusi, dari staf dari 3. Lalu saya bertanya. Di sini saya masih belum memahami dari yang telah dijelaskan oleh Mas Heri tentang apa maksud dari setengah isi dan setengah kosong. Oke, itu saja, saya kembalikan ke Sudah tadi dijelaskan. Baik, dari pertanyaan saudara Ade mengatakan bisakah dijelaskan itu apa maksud dari setengah isi dan setengah kosong? Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya akan menjawab dari pertanyaan Kakanda Ade Darmawan Rusli yang mempertanyakan dan mungkin kurang mengerti dari makna setengah isi setengah kosong. Sebenarnya jika Kakanda menyimak pada penjelasan tadi, kami dari pembaca sudah menjelaskan makna dari setengah isi setengah kosong tersebut. Setengah kosong cara pandang pesimis, setengah isi cara pandang optimis. Yang tadi itu kebaca. Jadi dari ilustrasi dari setengah isi setengah kosong ini, setiap orang diminta untuk mengatakan apa yang dilihatnya. Ibaratnya gelas yang berisi setengah dan setengahnya lagi kosong. Jadi makna dari sini adalah bagaimana cara kita memandang atau menarik pandangan dari gelas tersebut. Coba kita perhatikan dengan seksama bahwa mereka yang mengatakan gelas tersebut setengah kosong mengilustrasikan bahwa cara pandang yang pesimis, sedangkan mereka yang melihat gelas tersebut dengan setengah yang masih ada isinya, bahkan dengan semangat mengatakan masih ada setengah lagi, mengilustrasikan dengan cara pandang yang positif. Kurang lebih seperti itu, dan juga tadi sudah diberikan ilustrasi pada saat melakukan review. Jadi saya kembalikan dulu kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari Kakanda reviewer mengatakan bahwa jika dikatakan bahwa setengah kosong, maka cara pandangnya itu mengarah pada orang yang pesimis, dan kalau setengah isi cara pandangnya itu optimis. Saya kembalikan ke penanya. Iya. Iya. Sudah dibatasi pertanyaan ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Kak karena diberikan kesempatan untuk bertanya ini. Pertanyaan ini kayak mungkin semuanya dari Kak Ade Kak. Iya. Kak Ade. Kan di sini judulnya Setengah isi, setengah isi setengah kosong. Menurut saya di sini pertanyaan bukan apa hubungannya sama subbagiannya di sini kasih semua antara itu setengah isi sama setengah kosong, dari kasih sayang, komunikasi, motivasi, sikap hidup Kak. Apa? Bukan semua itu
sama bapak Jessica ya. Apanya? Bilang. Kan kita sudah jelas itu setengah isi setengah kosong, ibaratkan itu cara pandangnya tuh kak, cara pandangnya manusia masing-masing. Jadi ikut aja itu hubungannya dari sini atau tubuh yang kan. Terima kasih kak. Dengan ini. Iya, siapa tadi namanya? Muhammad Ibnu Aziz kak. Rido. Pertanyaannya Rido itu apa hubungan dari isi buku sama judulnya itu tentang setengah isi dan setengah kosong. Kan kalau misalnya contohnya di kisah pertama itu tentang berbagi. Apa kayak kaitannya sama judulnya? Hanya yang berbagi cuma menghibur kau tak ayah uban rumah ulah susu. Iya itu mau bilang apa? Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan dan pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Mengenai pertanyaan dari adik Rido tersebut mengatakan bahwasanya apa hubungan dari judul atau cover buku ini yang merupakan setengah isi kemudian dengan isinya yang setengah kosong. Mohon maaf, dengan dari judul setengah isi setengah kosong dan dari isinya yang pada isian pertama yaitu berbagi. Sama. Jadi hubungannya pada buku ini sebenarnya dari makna setengah isi setengah kosong tersebut sudah beberapa kali tadi dikatakan. Kemudian dari hubungannya tersebut ini adalah merupakan dari setengah isi setengah kosong sendiri ini merupakan judul dari buku tersebut, yang dimana setengah isi setengah kosong ini adalah yang dipilih oleh dari penulis, sedangkan dari covernya saja merupakan kumpulan dari kisah inspiratif syarat akan makna. Jadi dari judulnya tersebut sebenarnya kan di sini banyak kisah-kisah inspiratif. Kemudian dari hubungannya dari judulnya ini adalah cara kita memandang. Jadi dari kisah inspiratif tersebut bagaimana cara adik memandang kisah inspiratif tersebut, apakah mau ambil sebagai pelajaran hidup ataupun bagaimana. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Sederhananya begini, kan setengah isi setengah kosong tersebut adalah cara memandang bagaimana positif dan negatifnya. Sedangkan judul-judul di dalam buku tersebut di sini nanti kalau misalnya ada, kan ada di filenya ditahu sendiri. Jadi kurang lebih judulnya isinya di sini kisahnya ada 63. Jadi dari setiap kisah tersebut bagaimana kita memandang dari kisah tersebut, apakah pandangan kita baik terhadap kisah inspiratif tersebut atau kurang baik. Jadi mungkin bisa dikatakan saling berhubungan, karena sebagaimana kita ketahui setengah isi setengah kosong adalah cara kita memandang. Kemudian yang tersaji di dalamnya adalah kisah-kisah. Jadi bagaimana kita memandang kisah-kisah tersebut dalam buku ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari kakak dari viewer. Jika masih belum mengerti bisa ditanyakan kembali. Iya. Ini kan jenazah tadi kak Amri. Amri. ini ada di sini judulnya Setengah isi. cara pandangnya ini kisah-kisah di dalam ini tuh kak. Kasih tahu tapi setiap buku itu judul ada hubungannya sama isi-isinya kak. Kita berapa bagaimana cara dipandang itu isi-isinya dari judul bukunya kak. Itu cari Jadi ilustrasi. ini kayak apa yang maksudnya cara pandangnya orang-orang sama judul-judulnya di sini kak, bukan dari Ada itu tadi yang menjelaskan tentang yang berbagi. Nadianya orang pergi makan tuh. Yang nadianya orang kosong pasti, tapi aslinya ini anda tunggu ngerti? Ini aslinya anda tunggu ini istrinya suaminya selesai makan. Ini artinya bilang kosong ini ada orang tapi berisi juga, ngerti kok? Ya kayak kamu dijelaskan gimana sih? Sebenarnya ini perkara ini adik mau cuma jawab. Tidak. Tunggu dulu. Baik,
Itulah pertanyaan dari siapa? Adin dari Ido. Pertanyaannya itu apa itu hubungannya? Kenapa toh ini misal judulnya bukunya itu setengah isi setengah kosong sama isinya dari ceritanya ini buku kan kalau misal yang bagian pertama itu mengisahkan tentang berbagi toh apa hubungannya ini berbagi sama tentang judulnya tuh begitu begitu pertanyaannya. Ya, kalau masih kurang jelas saya akan menjawab ulang dari pertanyaan Adik Rido. Berarti yang kita pertanyakan di sini cuman tentang judul yang setengah isi dengan isiannya yang berbagi toh? Iya. Sama selanjutnya. Yang berbagi saja toh? Bukan cuma berbagi sama cerita selanjutnya. Hah? Kan toh ini tuh bukumu banyak ini kisahnya yang dipertanyakan itu apa hubungannya ini kisah sama judulnya setengah isi sama setengah kosong apa asal mau menjawab iya mungkin dari teman-teman ada yang menyimak tentang yang dijelaskan oleh Kakanda tadi mungkin bisa bantu untuk memperjelas. Siapa kok? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin dari beberapa diskusi yang dilempar tadi itu, yang bisa saya simak itu mengenai pertanyaan dari saudara Rido. Pertanyaan itu mengenai apa hubungannya judul setengah isi setengah kosong dengan sub-subbab yang dibahas di buku tersebut. Nah, yang pertama itu kalau dari saya sendiri itu kita perlu pahami dulu makna dari setengah isi dan setengah kosong. Nah, kalau yang bisa saya tangkap dari buku tersebut itu makna setengah isi setengah kosong itu seseorang yang cenderung memandang gelas tersebut setengah penuh itu memiliki sudut pandang atau perspektif yang lebih positif dibanding seseorang yang memandang gelas tersebut setengah kosong. Jadi bisa kita maknai bahwa setengah isi dan setengah kosong ini berkaitan dengan cara pandang atau perspektif seseorang terhadap sesuatu. Nah, mengenai subbab yang ada di dalamnya kita ambil contoh pada subbab yang pertama yang membahas mengenai berbagi. Jadi yang bisa saya tangkap bahwa kita bisa memandang hal berbagi ini dari sudut pandang setengah isi setengah kosong atau sudut pandang yang positif maupun sudut pandang yang negatif. Kalau dari saya seperti itu, saya kembalikan ke baik, itulah jawaban dari Kakanda. Apa masih tidak dimengerti atau bagaimana? Ya. Ya, untuk teman-teman sekalian, jika masih ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Oh iya, persilakan. Baik, terima kasih atas masukan. Saya Andi Agus. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana bisa memahami satu subbab. Kan di dalam buku itu ada beberapa subbab. Salah satunya yang ingin saya tanyakan itu subbab komunikasi. Kan isinya di situ ada 8 bagian. Apakah kita harus membaca semua 8 bagian yang ada pada subbab itu untuk mengerti apa yang ingin disampaikan pada subbab komunikasi tersebut? Subbab. Oh iya. Iya, pertanyaan dari Adinda Agus itu mengatakan bahwa bagaimana kita memahami dari satu subbab yang di dalamnya itu banyak bagiannya. Apakah harus dibaca semua atau baru didapat itu maknanya atau bagaimana? Saya persilakan. Ada sebuah komunikasi di sini. Gimana kan bilang? Ataukah di setiap ini ada lagi maknanya, setiap itu ada maknanya.
Eh, Baik, terima kasih atas kesempatan dan pertanyaan yang telah dilontarkan. Pada buku ini memang terdapat beberapa subbab. Di antaranya adalah subbab komunikasi. Jadi dipertanyakan bahwasanya apakah harus dibaca setiap subbabnya, kemudian didapat pelajarannya ataupun hikmahnya, ataupun dibaca semua sekaligus. Jadi dari buku ini tersebut, setelah sebenarnya saya juga belum selesai baca, tapi pada semua subbabnya itu terdapat pelajaran ataupun hikmah yang dapat kita ambil. Jadi tidak mesti kita selesai baca semua 8 baru bisa kita ambil hikmahnya. Dikarenakan pada buku ini setiap babnya ataupun setiap ceritanya itu terdapat hikmahnya ataupun pelajaran yang dapat kita ambil sendiri. Jadi kalau dipertanyakan adalah apakah harus membaca ke-8-nya baru bisa diambil pelajarannya, juga bisa, akan tetapi meskipun dibaca dari satu kisah tersebut, kita sudah bisa dapat mengambil hikmah ataupun kisah inspiratif dari buku ini. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, itulah jawaban dari Kakanda Amri. Apakah sudah dimengerti atau bagaimana? Iya. Ya. Mungkin masih ada lagi teman-teman sekalian yang mau bertanya. Iya, yang dari cewek-ceweknya lagi. Karena tadi dari cowok-cowok. Iya, dipersilakan adik-adik yang mau bertanya. Bagaimana? Ya, kesimpulan itu. Sekali pada kesimpulan. Bagaimana teman-teman? Masih ada yang mau ditanyakan? Dari cewek-ceweknya dulu satu orang. Iya. Biasanya cewek itu lebih aktif. Atau mau ditunjuk? Ada begitu kayak Terelia Siapa? Iya, nama apa itu deskripsi Katanya yang namanya Terelia. Siapa? Info dan nomor teleponnya Terelia. Iya. Terelia. Baca novel. Kamu bertanya. Itu bagian depan kayaknya. Ya bertanya Mi Dek. Ada tiga. Iya, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zalwa Salimah dari pimpinan Elang. Iya. Adapun yang ingin saya tanyakan dari yang tentang berbagi dari keluarganya tentang mementingkan diri sendiri dan mengutamakan orang lain. Adakah tips? Adakah tips? Apakah ada Adakah tips dari kakak dari buku tersebut cara menyikapi hal tersebut? Apa pertanyaan? Pertanyaan dari Adinda Salwa itu tentang berbagi yang pengorbanan. Adakah tips dari buku tersebut tentang hal apa? Kayak cara menyikapi cara menyikapi tentang pengorbanan. mementingkan orang Iya. mementingkan orang lain daripada diri sendiri.
Coba. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan juga pertanyaan yang telah dilontarkan. Jadi pertanyaan dari adik saya, Salwa di sini mempertanyakan pada sub berbagi, adakah tips dari buku ini bagaimana tentang pengorbanan yang lebih mementingkan diri sendiri daripada diri orang lain? Kalau dari buku ini sendiri sebenarnya mengenai tentang mementingkan diri sendiri bisa dibaca pada kisah segelas susu. Jadi kisahnya dari segelas susu ini, kisah dari segelas susu tersebut ini adalah bagaimana dia mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Jadi sebenarnya ceritanya kurang lengkap, akan tetapi saya ambil saja semacam kesimpulannya dari kisah segelas susu ini, di mana sebenarnya orang ini yang sejatinya dia yang membutuhkan segelas susu, akan tetapi melihat orang lain yang lebih membutuhkan segelas susu tersebut. Jadi dia memberikan segelas susu tersebut kepada orang tersebut. Kemudian apa yang dia beri tentunya sama halnya seperti apa yang kita tanam, itu pula yang kita tuai. Kemudian beberapa tahun kemudian hasil dari pemberian dari segelas susu tersebut yang diberikan kepada anak jalanan yang sangat membutuhkan, kemudian orang yang memberi ini mengalami penyakit yang sangat kronis, yang sangat kayak membutuhkan perawatan, akan tetapi dia tidak memiliki biaya, dan juga kemudian dia datang ke rumah sakit tersebut, kemudian ditolak, kemudian dilihat ini orang dilihat langsung oleh pemilik rumah sakit tersebut. Kemudian pemilik rumah sakit tersebut langsung memberikan perawatan secara gratis sepenuhnya kepada orang yang berobat tersebut. Kemudian setelah di pada resi ataupun pemberiannya tertulis di situ bahwasanya sudah terbayarkan oleh segelas susu. Jadi kurang lebih seperti itu cara kita memandang bagaimana mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Bisa saja orang lain tersebut memang lebih butuh dari kita daripada diri kita sendiri. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari Kakanda. Apa sudah dijelas atau bagaimana? Ya. Kayaknya tadi masih ada yang mau bertanya. Ya, oh ya, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Vivi Maskira. Jadi seperti kakak pembantu kita yang dikatakan bahwa buku ini sangat direkomendasikan ke kalangan mahasiswa. Nah, pertanyaan saya Kak, apakah hanya di kalangan mahasiswa saja atau bisa di semua kalangan? Terima kasih. Baik, itulah pertanyaan dari Adinda Vivi mengatakan bahwa apakah buku tersebut hanya bagusnya dibaca oleh kalangan mahasiswa atau bisa juga oleh kalangan apa saja. Baik, terima kasih atas kesempatan dan juga pertanyaan yang telah dilontarkan kepada kami mengenai rekomendasi buku ini. Sebenarnya direkomendasikan kepada semua kalangan, dan juga saya mengatakan direkomendasikan kepada kita mahasiswa karena sementara ini yang sedang mereview buku mahasiswa dan juga yang mendengarkan adalah mahasiswa. Jadi kalau misalkan direkomendasikan, sebenarnya bisa juga direkomendasikan di luar mahasiswa ataupun yang alumni, karena dalam buku ini juga terdapat satu cerita tentang bagaimana sebuah amanah. Diceritakan pada buku ini mengatakan bahwasanya ada suatu pekerjaan yang harus tersampaikan, kemudian ada 3 orang, maksudnya ada 3 orang, ada 2 orang, kemudian satu kuda yang ditunggangi untuk menyampaikan pekerjaan tersebut. Namun dalam perjalanan dalam melakukan amanah ataupun dalam mengantarkan pekerjaan tersebut dalam hutan belantara, dia menemukan ataupun berpapasan dengan serigala. Kemudian serigala ini
berjumlahkan dua. Jadi caranya dia menyampaikan amanat tersebut dengan cara melakukan pengorbanan, yaitu untuk memancing serigala pertama dia mengorbankan kudanya, kemudian untuk memancing serigala kedua dia mengorbankan dirinya sendiri. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya yang paling berat itu adalah amanah. Bagaimanapun amanah yang telah diberikan kepada kita harus tersampaikan kepada yang telah dititipi amanah untuk disampaikan kepada tujuan amanah tersebut. Kurang lebihnya seperti itu kalau misal mengenai rekomendasi dari buku ini. Karena memang buku ini terdapat banyak motivasi dan pelajaran hidup di dalamnya. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, itulah jawaban dari reviewer kita kali ini. Bagaimana, Adek? Iya. Iya. Saya masih buka pertanyaan. Kalau masih ada yang bertanya, satu orang. Ya, Alfadia. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya itu mengapa Anda pembicara memilih buku ini untuk direview? Saya kembalikan. Ya, silakan. Iya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan dan juga pertanyaan yang telah diberikan. Jadi mengenai pertanyaan dari saudari mengatakan bahwasanya mengapa saya memilih buku setengah isi setengah kosong untuk direview. Sebelumnya saya pilih memang buku ini sudah saya baca dari kelas 10 SMA dan juga kurang lebihnya saya sudah baca beberapa kisah di dalam buku ini. Dan juga buku ini memang sangat diperlukan sebagai kita mahasiswa, karena buku ini terdapat banyak motivasi di dalamnya untuk lebih meningkatkan motivasi kita untuk kuliah. Jadi maka dari itu saya pilih buku ini untuk saya review. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, itulah jawaban dari Kakanda Amri. Bagaimana dengan saudari Wiwi? Iya. Teman-teman, karena kita dibatasi oleh waktu, jika masih ada iya, yang di belakang. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Kalau masih ada yang mau bertanya, nanti mungkin bisa sharing-sharing di luar setelah ini, karena kita dibatasi oleh waktu. Ya, yang di belakang, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Jadi singkat saja, saya mau bertanya, apakah apa yang melatar belakangi si penulis ini untuk mengeluarkan buku setengah kosong selama setengah isi setengah kosong ini? Apakah ini diangkat dari kisah nyata atau ini memang tujuannya untuk memberikan motivasi kepada orang-orang? Terima kasih. Ya, baik, itulah pertanyaan dari Kakanda dari Kabit 3 mengatakan bahwa apa yang melatar belakangi si penulis ini dalam menulis buku tentang setengah isi setengah kosong tersebut. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan juga terima kasih atas pertanyaan yang telah dilontarkan oleh Kabit 3 kepada kami pemateri. Jadi pertanyaannya yaitu apa yang melatar belakangi penulis untuk menerbitkan buku yang berjudulkan setengah isi setengah kosong, dan juga kemudian apakah buku ini diangkat dari kisah nyata ataupun hanya untuk memotivasi kita sebagai pembaca. Jadi dikatakan di sini pada awal buku yang pada pengantar penerbit, mengapa harus memendamkan kisah-kisah inspiratif dalam bilik-bilik tulisan kecil dan mengeluarkannya pada saat-saat sempitnya momentum jikalau mampu mengawetkan dan memudahkan orang untuk setiap saat membacanya. Pertanyaan gagasan itulah yang melucut kepada kami Mutiara Kolbu Salim Publishing untuk mengompori Pak Parlin, panggilan akrab kami untuk beliau agar segera membukukan sebagian kecil ilmu dan pengalamannya. Kompor kami menyala lebih
dari 6 bulan yang lalu ternyata Mbak Gayung bersambut Pak Parlim bersedia membukukan tulisan-tulisan inspiratifnya, sehingga jadilah buku yang berjudul Dari Setengah Isi Setengah Kosong tersebut. Jadi dari pengantar penerbit tersebut dapat diambil jawaban bahwasanya Pak Parlin membukukan kisah-kisah tersebut dari kisah-kisah nyatanya dan juga beberapa kisah inspiratif dari temannya. Kemudian diminta oleh beberapa tim untuk dapat membukukan kisah-kisah inspiratifnya. Jadi saya kembalikan kepada moderator. Iya, itulah jawaban dari reviewers kita. Bagaimana dengan Kakanda yang di belakang? Iya, baik. Terima kasih atas jawaban yang kami berikan. Saya kembalikan. Iya. Mungkin cukup sekian dari review buku kita pada kali ini. Jika masih ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan nanti setelah kita keluar dari tempat ini. Sebelumnya saya mau bertanya, ada yang sudah baca buku ini? Belum. Tidak ada yang tadi. Tidak ada yang baca buku ini. Judulnya itu ABC Filsafat. Tidak ada yang baca. Mungkin karena tidak ada yang baca, mungkin ada satu orang yang bisa simpulkan dari review buku kita pada kali ini. Mungkin ada satu orang perwakilan lah. Saya persilakan. Ya. Yang bisa simpulkan review buku kita kali ini dapat hadiah buku dari kepengurusan. Ya, saya persilakan kalau ada yang bisa. Ya. Coba saya dulu sebelum kesimpulan. Kasih dulu, sambut dulu. Saya dulu. Ini mau kasih motivasi. Nanti di terakhir. Enggak. Apa namanya gitu? Saya. Iya, yang tercepat dia dapat buku. Bagaimana? Ada? Dari adik-adik mungkin bisa simpulkan tadi review buku kita. Mungkin bisa dipercepat adik-adik karena kita dibatasi oleh waktu. Bilang yang Nabila. Ya. Oh ya. Perkenalkan nama, bimbingan sama kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdal Abidin. Saya dari bimbingan 1 dan dari kelas reguler A1. Jadi saya akan menyimpulkan isi dari buku setengah isi dan setengah kosong ini. Jadi yang pertama yang dijelaskan oleh kakak Amri, yaitu yang pertama filosofi dari judul setengah isi setengah kosong ini, yang dimana setengah isi dan setengah kosong ini pasti memiliki perspektif yang berbeda-beda. Dan yang kedua, isi dari buku tersebut. Ya, yang tadi yang telah dijelaskan yaitu seorang nenek dan kakek-kakek yang diambil kisahnya dan penuh inspirasi. Dan yang terakhir, pastinya pertanyaan-pertanyaan yang telah oleh teman-teman seperti cetakan-cetakan yang telah dikeluarkan dan isi subbab tersebut.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian dari review buku kita pada kali ini. Di sini saya bisa simpulkan bahwa dari buku setengah isi setengah kosong itu mengatakan bahwa sebelum kita memulai membaca buku ini, dari kakak reviewer tadi mengatakan bahwa bacalah dengan memulai dengan menyebut nama Tuhan. Jadi mungkin itulah kesimpulan saya. Sebelum saya menutup review buku kita pada kali hari ini, saya kembalikan kepada reviewer. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, dan juga setelah mendengarkan dari apa yang telah disampaikan pada hari ini, semoga kita semua dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita dapat lebih berbagi, karena sejatinya berbagi adalah hal yang dari kerendahan hati. Jadi ketika kita berbagi, tidak usah untuk kayak diketahui oleh orang banyak, karena ketika kita semakin banyak berbagi, maka semakin juga kita akan merasa berkecukupan. Dan juga yang terakhir, sedikit dari kata-kata motivasi dari buku ini, dari John Wesley pernah bertutur bahwasanya lakukanlah yang terbaik yang bisa Anda lakukan dengan segenap kemampuan, dengan cara apapun, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, sampai Anda sudah tidak mampu melakukannya, sampai Anda sudah tidak mampu lagi melakukannya. Jadi dari tuturan perkataan dari John Wesley mengatakan, seperti tadi, ketika kita melakukan sesuatu, maka kita harus melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Jangan mengharapkan imbalan, akan tetapi kerjakan apa yang kita kerjakan dengan ikhlas. Insya Allah imbalannya langsung dari kita terima langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Tuhan yang Maha Kuasa. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya sebagai pemateri sadar bahwasanya masih banyak kekurangan dari apa yang telah saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin jika dari adik-adik sekalian yang sudah membaca buku dan yang mau kayak mereview seperti kakak, bisa hubungi kakak-kakak pengurus untuk di review bukunya. Mungkin inilah review buku kita pada kali hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.